Persidangan saksi ahli. Jaksa, pengacara, dan terdakwa memasuki ruangan sidang. Majelis hakim memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, seorang dokter dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan ahli. Berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh yang terdiri dari saya, Imam Maulana SHMH selaku Hakim Ketua, dan Sekar Ayu SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Rika Farhana SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memandang perlu melakukan persidangan untuk mendengarkan keterangan ahli. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi sidang saya buka dengan agenda tunggal mendengar keterangan ahli atas perkara pidana atas nama terdakwa Tuman bin Tumin, dan sidang ini terbuka untuk umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saksi ahli sudah hadir? Baik, Pak Hakim. Saksi ahli adalah dokter ahli kedokteran forensik dan mediko-legal dari Universitas Syah Kuala. Beliau sudah hadir. Baik, jika sudah hadir, dipersilakan untuk masuk ke dalam. Kepada saksi ahli dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Terima kasih banyak Ibu Dokter telah hadir. Silakan duduk. Sesuai dengan permintaan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ahli guna memberikan keterangan ahli atas perkara di atas, maka perlu kiranya kami menanyakan beberapa hal kepada Ibu Dokter ya. Dalam undangan pemberian keterangan ahli tertulis nama ahli adalah Dr. Intan Karunia Mulia, spesialis forensik konsultan SHMH. Apakah benar? Benar Pak Hakim, nama saya Dr. Intan Karunia Mulia, spesialis forensik konsultan, sarjana hukum, magister hukum. Baik, dan Ibu berasal dari institusi Universitas Syah Kuala. Apakah benar demikian? Benar Pak Hakim. Apakah saat ini Ibu Dokter dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ahli? Saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan. Baiklah Ibu, sesuai dengan prosedur kehakiman di persidangan ini, berikutnya Ibu akan kami panggil sebagai saudari ahli. Apakah saudari ahli membawa kurikulum vitae, kartu tanda penduduk, dan dokumen-dokumen lainnya? Ada Pak Hakim. Boleh tolong serahkan pada saya? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudari ahli kenal dengan terdakwa? Ada hubungan darah atau keluarga? Tidak kenal Pak Hakim dan tidak ada hubungan keluarga. Apakah dokter bersedia untuk disumpah? Bersedia Pak Hakim. Baik, jika begitu silahkan saudari ahli mengangkat sumpah dengan mengikuti lafaz yang akan diucapkan oleh hakim anggota. Silakan berdiri, Bu. Saudari saksi ahli, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan keilmuan saya yang sebaik-baiknya
sesuai dengan keilmuan saya yang sebaik-baiknya. Baik, silakan duduk. Saksi ahli wajib mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka pengadilan bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Saudari ahli, apakah benar saudari pernah membuat visum et repertum dengan nomor per XXX garing per garing SK strip 15 garing KFM garing 8 Romawi garing 2021? Silakan saudari melihat visum ini. Benar, Pak Hakim. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di visum tersebut, saudari ahli menuliskan, ditemukan tali nilon berwarna hijau terlilit pada leher dengan simpul berada di bagian kiri leher korban. Apakah makna kalimat tersebut? Baik Pak Hakim, izin saya menjelaskan. Benar, ketika pemeriksaan saya menemukan adanya seutas tali yang melilit pada leher korban, namun lilitan tersebut tidak penuh karena jejas yang tampak pada leher tidak ada pada bagian belakang. Kemudian juga saya menemukan adanya simpul, di mana simpul tersebut dapat digerakkan, artinya simpul bersifat hidup, dan simpul tersebut terletak pada leher kiri korban. Baik, di sini saudari ahli juga menuliskan terdapat luka akibat tekanan tali nilon pada leher korban. Tapi di sini juga padahal korban sudah membusuk. Apakah luka tersebut terjadi semasa hidup? Bagaimana saudari ahli menjelaskan hal ini? Benar, pada bagian leher memang tampak adanya luka membuka yang lebar, di mana pada bagian pinggirnya itu tampak kehitaman, artinya luka terjadi pada masa hidup. Kemudian pada bagian tersebut juga saya menemukan adanya belatung yang semakin memperkuat bahwa luka tersebut terjadi pada masa hidup. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Silakan para hakim anggota. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Hakim. Tadi saudari menyebutkan luka jejas yang tidak menyeluruh. Lalu apa bedanya dengan luka yang menyeluruh dan apa maknanya dari peristiwa korban ini? Baik, Ibu Hakim, saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Yang pertama, akan disebut sebagai luka tidak menyeluruh apabila luka lecet yang ditemukan tidak melingkar seluruhnya pada leher. Artinya ada daerah yang bebas jejas. Nah, biasanya pada keadaan tersebut, luka disebabkan oleh tergantung. Sedangkan pada kasus di mana kita menemukan adanya luka yang menyeluruh, artinya luka lecet tampak pada seluruh lingkaran leher, pada keadaan tersebut luka lecet biasanya disebabkan oleh keadaan terjerat. Baik, dan menurut saudari ahli, apakah korban dibunuh atau bunuh diri dan bagaimana ciri-cirinya? Terima kasih Bu Hakim. Mengenai jawaban pertanyaan yang pertama, apakah dibunuh atau bunuh diri, maka itu adalah wewenang penyidik untuk menjawabnya. Namun berdasarkan keilmuan saya, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama, apabila korban dibunuh, biasanya akan ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan. Kemudian arah jeratan tali yang tampak pada leher akan mengarah ke atas dan lokasi TKP akan tampak berantakan. Sedangkan apabila korban bunuh diri, biasanya tidak akan ditemukan tanda-tanda perlawanan, arah jeratan juga akan ke bawah, lokasi TKP biasanya tidak berantakan, kemudian dapat ditemukan tumpuan yang digunakan oleh korban pada lokasi TKP untuk membantu korban dalam bunuh diri. Baik, dari saya cukup. Baik, saudari ahli, berapa lama waktu kematian korban pada saat ditemukan? Terima kasih Bu Hakim. Menurut penemuan saya, seperti adanya kulit yang sudah terkelupas, kemudian organ-organ yang sudah terlepas, maka kemungkinan korban telah mati lebih dari 1 minggu. Baik, kemudian pada gambar yang ada di visum ini, pada gambar kepala terdapat garis berkelok. Apakah garis ini akibat dari trauma? Tidak, Bu Hakim. Garis yang disebutkan dalam visum tersebut merupakan garis normal, di mana garis tersebut menunjukkan persambungan tulang tengkorak.
Hal tersebut normal pada manusia dan semakin tua karena semakin padat nanti akan lebih semakin lurus. Baik, saya kira cukup. Baik, terima kasih. Silakan para jaksa memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Hakim. Saudari ahli, di dalam visum et repertum terdapat kalimat tampak pada tulang orbita atau tulang mata sebelah kanan berwarna kehitaman. Apa makna kalimat tersebut? Bisa saudari ahli jelaskan? Terima kasih Bu Jaksa. Saya menemukan adanya luka kehitaman pada bagian mata yang artinya itu merupakan sebuah luka memar. Luka memar disebabkan oleh ruda paksa tumpul, artinya kemungkinan memang ada sebuah hantaman keras dari benda tumpul ke bagian tersebut. Baik, saudari ahli. Menyambung pertanyaan tadi, apakah hal tersebut dapat menyebabkan kematian pada korban? Jawabannya bisa jadi Bu Jaksa, terutama karena saya menemukan adanya kerusakan pada tulang rongga mata. Dan hal tersebut bisa saja menjadi sebab kematian korban. Namun saya tidak dapat mengkonfirmasinya karena sudah terjadi proses pembusukan. Baik, saya kira cukup. Saudari ahli, apakah saudari dapat menentukan sebab pasti kematian korban ini? Menurut saya, sebab kematian pada korban ini ada dua. Yang pertama, mati tergantung. Yang kedua, ruda paksa tumpul. Namun kembali lagi, saya tidak dapat mengkonfirmasinya karena ada proses pembusukan yang selanjutnya. Tapi, jika Ibu Jaksa menanyakan pendapat saya lebih mengarah kepada kemungkinan mati tergantung. Baik, saya rasa cukup, Pak Hakim. Baik, terima kasih banyak para jaksa. Kepada para penasihat hukum, silakan ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Hakim Ketua. Saya ingin menegaskan kembali kepada Ibu Saksi Ahli bahwa di dalam ver terdapat kata-kata tampak pada tulang mata sebelah kanan berwarna kehitaman. Apakah ruda paksa tumpul yang terjadi ini merupakan ruda paksa yang mematikan? Kemudian jika memang mematikan, apakah kematian korban dapat dipastikan bahwa ini merupakan bunuh diri atau dibunuh? Dan juga apakah ruda paksa yang terjadi ini dibuat oleh korban sendiri atau dibuat oleh orang lain? Baik, terima kasih Bapak pengacara. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak satu persatu. Yang pertama, apakah luka tersebut mematikan atau tidak? Jawabannya bisa jadi, namun saya tidak bisa mengkonfirmasi karena sudah ada proses pembusukan. Yang kedua, apakah dibunuh atau bunuh diri? Maka silakan tanyakan kepada Bapak penyidik. Yang ketiga, apakah luka tersebut bisa saja dibuat sendiri? Jawabannya bisa saja apabila korban tersebut menghantamkan area tersebut ke sesuatu yang keras sebelum kematian. Tapi bisa juga dipukul oleh orang lain, sehingga diperlukan keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa untuk mengkonfirmasinya. Dari saya cukup. Saudari ahli, di kesimpulan visum yang saudari ahli buat, dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar penyebab kematian pada korban adalah hancurnya bagian leher akibat tekanan tali pada sebagian leher korban. Dari mana saudari ahli tahu bahwa terdapat tekanan tali dan itu menyebabkan kematian pada korban? Saya mengetahui bahwa di situ kemungkinan ada tekanan karena memang ada luka lecet terbuka pada leher, di mana pada bagian di atasnya hinggap belatung-belatung di bagian tersebut. Perlu diketahui Ibu bahwa belatung suka dengan sesuatu yang berbau amis seperti darah, air lendir, air liur yang keluar dari hidung ataupun telinga. Maka temuan terbesar saya terletak pada luka tersebut yang saya simpulkan menjadi sebab kematian pada korban. Baik, dari saya sudah cukup. Baik, para jaksa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak Hakim. Tidak ada. Dari penasihat hukum? Tidak ada, Pak Hakim. Ada pertanyaan dari Dewan Hakim? Dari saksi ahli, ada yang ingin disampaikan? Saya kira sudah cukup Pak Hakim. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah saudara mengerti dengan penjelasan dari saksi ahli tadi? Ya Pak Hakim, saya tidak mengerti. Anda tidak mengerti. Apakah Anda keberatan? Saya tidak keberatan. Baik, terima kasih. Kalau demikian, terima kasih atas kehadiran Ibu Dokter sebagai saksi ahli di sini atas keterangan yang Ibu Dokter sampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa keterangan yang dokter sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk membuat terangnya suatu kasus pidana seperti ini. Sidang pemberian keterangan ahli dengan ini resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.